Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Ya, selamat pagi Mas Ruli. Ini kan sepanjang pekan ini rupiah cenderung menguat. Nah, bagaimana review Anda, Mas? Kita memang lihat beberapa hari ini cenderung stabil ya, sempat ada libur di pertengahan minggu ini ya. Kemarin memang ditutup tidak bergerak ya dibanding dengan penutupan dari Selasa ya. Tapi kalau kita lihat masih cenderung stabil, namun memang kalau dibandingkan dengan penutupan di akhir pekan lalu itu cenderung lebih terdepresiasi sekitar 0,3% ya, disebabkan oleh karena US dollarnya yang memang cenderung menguat ya. Indeks dolar sempat menembus 93 itu pertama kalinya sejak bulan April ya. Jadi memang optimisme cukup tinggi terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Ini juga cenderung menyebabkan US dollar itu cenderung mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu ke depan trennya juga kemungkinan masih akan tetap naik. Baik, jadi pekan ini bergerak stabil. Untuk pekan depan seperti apa? Cenderung akan naik juga begitu ya, Mas ya? Kalau kita melihat pekan depan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Memang kalau kita perkirakan dari dalam negeri itu akan ada publikasi neraca perdagangan ya, kita perkirakan masih akan tetap positif, masih akan tetap surplus ya, sekitar 3 billion US dollar yang masih cukup tinggi ya. Namun di sisi lain kita lihat risikonya memang lebih besar dipicu oleh perkembangan dari luar negeri ya, khususnya memang beberapa publikasi data ekonomi yang juga akan mempengaruhi bagaimana The Fed sendiri akan mulai menentukan kebijakan moneternya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, Mas Ruli, PPKM ini kan kembali diperpanjang untuk kesekian kalinya ya, namun dengan beberapa relaksasi. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa dampaknya terhadap rupiah? Kalau kita melihat memang kebijakan PPKM yang telah dilakukan sejak bulan Juli ya, awal Juli itu cukup efektif ya. Jadi sudah terlihat penurunan cukup signifikan ya dari angka penyebaran hariannya ya, saat ini sekitar 30 di bawah 30 ribu rata-rata penambahan hariannya. Jadi ini merupakan perkembangan yang positif ya. Kita harapkan dengan adanya pelonggaran secara sedikit demi sedikit ya, angkanya masih akan terus menurun sehingga target penularan hariannya tercapai ya. Kita akan mulai aktivitas ekonomi itu akan mulai berjalan meski masih belum kembali normal. Saya rasa ini dampaknya akan cukup baik ya bagi rupiah. Jadi artinya ini menjadi sentimen positif begitu ya untuk rupiah. Ya, nah, itu dari internal. Kalau dari eksternal, apa saja sentimen penggerak rupiah, Mas Ruli? Kalau kita lihat memang kalau dari sisi eksternalnya ya, dengan negara-negara maju terutama di Amerika Serikat yang kinerjanya memang cenderung lebih baik dan juga inflasinya juga tinggi ya, ini seperti saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa ini akan menyebabkan market berspekulasi bahwa The Fed akan melakukan tapering ya, lebih cepat dari perkiraan ya. Kita perkirakan nanti akan lebih ada sinyal yang lebih jelas nanti di FOMC bulan September ya. Sementara ini ya masih kecenderungannya inflasi Amerika Serikat itu masih terus tetap tinggi ya. Jadi memang ini juga berdampak kepada dolar yang meningkat ya, karena optimisme perbaikan ekonomi di Amerika Serikat itu lebih tinggi. Baik. Mas, kita tahu sekarang lelang surat utang ini kan kembali laris manis ya. Nah, apakah ini menjadi pertanda bagus untuk obligasi Indonesia, Mas? Saya rasa memang ini sangat positif ya, memang karena disebabkan karena likuiditas di dalam negeri maupun di globalnya masih sangat tinggi karena kebijakan bank sentral yang masih cukup akomodatif ya. Selain itu bank-bank juga masih belum menyalurkan kredit ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan masih akan tetap akan menurun di kuartal 3 ya. Saya rasa memang demand terhadap demand terhadap surat-surat berharga negara itu masih akan tetap meningkat ya. Selain itu juga kebutuhan penyerapan anggaran yang sudah mulai berkurang karena memang akan ada realokasi anggaran. Kemungkinan penerbitan surat-surat berharga sampai dengan akhir tahun ini akan tetap manageable ya, sehingga harga akan relatif lebih baik ke depannya. Baik.
Nah, ini kita lihat bahwa The Fed terus melanjutkan pembelian aset nih, Mas. Apakah ini akan menekan minat investor pada obligasi dalam negeri, Mas? Saya rasa tidak terlalu banyak signifikan ya. Jadi tapering ini sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari ya. Jadi market juga sudah price in ya. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa nanti September akan ada kejelasan mengenai kapan tapering ini akan segera dilakukan oleh The Fed ya. Jadi anggapannya itu mungkin antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ya. Jadi saya rasa dari beberapa hari terakhir sendiri sudah ada capital inflow ya. Jadi memang ini saya rasa tidak terlalu berdampak kepada investor di obligasi di dalam negeri. Memang yang paling diperhatikan adalah bagaimana pengendalian dari pandeminya ini sendiri ya. Jadi kalau kita lihat memang kita harapkan vaksinasi itu akan lebih cepat dilakukan ya agar kita lebih cepat aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali normal. Nah, oke, Mas. Jadi kan Indonesia ini kan udah lepas dari resesi ya. Nah, ini apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berlanjut di kuartal 3? Prediksi Anda seperti apa? Di kuartal 3 memang kemungkinan besar masih akan tetap positif. Namun memang karena adanya PPKM dan juga karena sudah tidak ada lagi hari raya, kemungkinan masih akan lebih rendah ya dibandingkan dengan di kuartal 2 2021 ya. Kalau kita lihat 2021 kuartal 2 itu mencapai lebih dari 7%, kemungkinan di kuartal 3 itu akan sekitar hanya 3-4%. Baik, terima kasih atas informasi dan analisisnya, Mas Ruli. Selamat beraktivitas kembali. Ya baik pemirsa, demikian tadi Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri Ruli Alia Wisnu Subroto. Dan